Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayyatul Faiyah, NIM 23080560022. Di sini saya akan menghafal 5 ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, ada Quran surat Az-Zariyat ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Makna pendidikan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 6 ini adalah seorang muslim termasuk peserta didik yang sadar dan baik adalah mereka yang sering melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Makna yang kedua, evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan cara muhasabah dengan menghitung baik buruknya diri sendiri. Yang kedua, ada Quran surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa hal atabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Artinya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu? Makna pendidikan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66 ini adalah pentingnya mencari guru yang berilmu luas. Yang kedua, kesabaran dan ketaatan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, mencari ilmu dengan niat yang baik. Ayat selanjutnya adalah Quran surat Shad ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Makna pendidikan dari ayat ini adalah pentingnya mempelajari Al-Quran, memahami hikmah dan makna Al-Quran, serta mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya adalah Quran surat Al-Alaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Makna pendidikan dari Quran surat Al-Alaq ayat 3 adalah pentingnya membaca dan menulis, menuntut ilmu sepanjang hayat, dan membaca dan menulis dengan benar. Kemudian yang kelima ada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar, orang-orang yang benar. Makna pendidikan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 31 ini adalah pertama, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kedua, dari ayat tersebut Muhammad Rasid Ridho mengartikan taklim dengan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Kemudian sekarang menghafal 5 hadis yang berkaitan dengan pendidikan.
Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbanina ulama fuqaha ulama wa yuqalu ar-rabbaniyu alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qablal kibari. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Makna pendidikannya adalah perintah untuk menjadi seorang pendidik yang santun. Makna yang kedua, pendidik itu memberikan ilmu sedikit-sedikit namun lama-lama menjadi banyak. Hadis yang kedua ada hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yadba'il lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmihi. Artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Makna pendidikannya, perintah bagi orang bodoh atau tidak berilmu untuk menuntut ilmu. Makna yang kedua, perintah untuk orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmunya. Kemudian hadis yang ketiga ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Makna pendidikannya, Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Makna kedua, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agar dimudahkan jalan menuju surga. Hadis yang keempat adalah hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi Mana halawalidun waladam min nahli afdala min adabin hasan. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Makna pendidikan, pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membentuk dan mengarahkan anak menuju orang dewasa. Yang kedua, tanggung jawab orang tua memberikan ilmu pendidikan kepada anaknya, baik itu ilmu pendidikan secara Islam maupun ilmu pendidikan secara umum. Hadis yang kelima adalah hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi Ta'allamul ilma wa ta'allamul lil ilmi sakinata wal waqara wa tawaddu'u liman tata'allamuna min. Artinya, belajarlah ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Artinya, makna pendidikan dari hadis riwayat tersebut adalah pertama, ilmu memberikan ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, seorang murid harus rendah hati terhadap gurunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.